Welcome to Monas Mathematics Online Class. Hari ini kelas 7A akan belajar matematika bersama Ibu Lailia Fadilah. Untuk itu, simak video berikut sampai akhir ya. Jangan lupa untuk dicatat. Jika terburu-buru, bisa dijeda videonya. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab 9 dengan judul sudut. Nah, perlu kalian ketahui, fungsi bab ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya materi sudut, kita tidak bisa loh menghitung luas bumi, keliling bumi, luas planet lain, keliling planet lain, dan sebagainya. Jadi materi matematika 1 ini perlu kamu ketahui secara mendalam dasarnya. Untuk itu kita langsung ke menu pembelajaran. Di sini terdapat menu kompetensi dasar, lalu selanjutnya terdapat menu literasi, selanjutnya adalah pembahasan materi, lalu contoh soal, tugas dan pembahasan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk kompetensi dasar, di sini siswa dapat menganalisis hubungan antar sudut dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut. Nanti di akhir kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi perhatikan dan simak terus video ini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang literasi terlebih dahulu. Nah, ada apa sih di literasi pada bab sudut ini? Mari kita simak slide selanjutnya. Apa hubungan sudut dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari? Pasti kalian penasaran kan? Nah, untuk itu, coba kita perhatikan ayat pada Al-Quran surat Al-Qamar. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Quran Surat Al-Qamar ayat 49 sampai ayat 50. Wah, ternyata di sini Al-Quran berperan besar ya dalam materi matematika. Bayangkan, ratusan abad yang lalu ayat ini turun dan membahas tentang sudut. Lalu kalau begitu, apa sih hubungannya dengan dunia nyata sekarang? Nah, jika kamu membuka aplikasi Google Earth di internet, kamu akan menemukan angka-angka dan simbol-simbol yang aneh. Kira-kira apakah arti simbol tersebut ya? Nah, coba lihat video di bawah ini. Di sini ada peta Indonesia, di mana banyak sekali kotak-kotak atau grid, dan dari beberapa kotak ini terdapat tulisan angka-angka dan simbol-simbol yang aneh. Nah, ini merupakan sebuah identitas dari suatu sudut, dari garis lintang dan garis bujur. Ternyata sudut itu sangat penting sekali di dunia internet. Kita tidak akan bisa tahu letak daerah yang tidak kita ketahui kalau aplikasi sudut tidak diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, banyak sekali dunia yang harus kita jelajahi, tapi kita tidak tahu arahnya kemana. Untung ada peta dunia atau globe ini. Kalian pasti sering lihat kan waktu di bangku sekolah SD, banyak sekali globe yang terdapat di kelas masing-masing. Nah, ternyata dari fungsi aplikasi Google Earth yang diaplikasikan dari materi sudut, kita bisa searching sekolah yang paling kece loh. Coba kita cek SMP IT Insan Sejahtera.
Nah, kamu bisa lihat video di bawah ini ya. Langsung saja ketika kita mengklik search engine-nya, keluar SMPIT Insan Sejahtera. Wah, keren sekali ya, berarti kita harus memanfaatkan pembelajaran ini sebaik mungkin agar kita dapat menjadi generasi penerus yang bisa mengubah dunia dalam matematika. Nah, ngomong-ngomong tentang sudut, siapa sih penemu peta dunia atau globe ini? Pasti di sini kalian penasaran semua kan? Coba kita next ke slide berikutnya untuk membahas tentang penemu bola dunia atau globe ya pertama kali. Ternyata penemu peta atau globe pertama itu merupakan Al-Idrisi, sang ilmuwan muslim pembuat peta bola dunia. Bola dunia atau globe yang kita kenal saat ini melalui proses penciptaan yang panjang. Globe lahir dari pemikiran, eksperimen, dan penjelajahan para ilmuwan. Sosok kunci kelahiran globe adalah ilmuwan muslim bernama Al-Idrisi. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabti. Orang-orang Eropa menyebutnya Dresses. Ia lahir di Ceuta, Spanyol pada tahun 1100. Beliau tekun mengumpulkan data geografis seluruh dunia dengan berbagai cara, mulai dari bertanya pada para pedagang dan wisatawan hingga memunculkan antitesis yang mengkritik para ahli geografis sebelumnya. Membuat globe saat itu bukan perkara mudah, butuh pengumpulan data selama 15 tahun hingga lahir sebuah peta globe lengkap. Al-Idrisi membongkar berbagai catatan para ilmuwan sebelumnya. Ia mencoba membuat pendapat yang berbeda dengan menggunakan data yang lebih ketat. Dari 70 lembaran peta datar yang dia buat, lalu disambungkan dalam simpul melingkar koordinat astronomi, kemudian dituangkan dalam bola perak yang beratnya kira-kira 400 kg dengan diameter sekitar 80 inci. Peta bumi bulat Al-Idrisi dianggap paling akurat sepanjang 300 tahun. Globe tersebut dapat diputar 180 derajat. Selanjutnya, pada tahun 1160, peta bumi bulat karya Al-Idrisi jatuh ke tangan para gerombolan. Hasilnya, globe pecah menjadi lempengan logam. Jauh setelah berabad-abad kemudian, pada tahun 1517, ada upaya mengumpulkan kembali mozaik temuan Al-Idrisi dan terus dikembangkan hingga saat ini menjadi globe yang dikenal di bangku-bangku sekolah saat ini. Kini, nama Al-Idrisi diabadikan menjadi salah satu nama pegunungan di planet Pluto oleh Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Wah, penting sekali ya Al-Idrisi, semoga kita menjadi generasi muslim penerus Al-Idrisi. Untuk itu, kita masuk ya ke materi sudut yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu pengertian dari sudut. Sudut merupakan suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, ini merupakan pengertian dari suatu sudut. Hari ini kita akan membahas tentang satuan sudut, unsur dan nama sudut, jenis-jenis sudut, dan yang terakhir kita akan menggambar sudut. Kita masuk ke subbab selanjutnya yaitu satuan sudut. Kamu telah mengenal dan mempelajari beberapa satuan. Coba ingat kembali, satuan panjang adalah meter. Lalu satuan massa adalah kilogram. Selanjutnya satuan volume adalah liter. Nah, untuk menyatakan besar suatu satuan sudut digunakan satuan derajat, menit, dan detik. Di sini kita akan memakai rumus di mana rumus tersebut adalah 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, sebetulnya ini hanya lebih kompleks lagi dari apa yang kita pelajari di SD.
Dulu waktu SD kita mengenal ada satuan waktu yaitu jam, menit, dan detik. Di sini kita tahu bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Dan kita juga tahu bahwa 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, untuk bagian bawah 1 menit sama dengan 60 detik sama dengan rumus di satuan sudut sekarang. Hanya yang menjadi perbedaan adalah jika di SMP jamnya itu akan kita ganti dengan satuan derajat. Jadi satuan derajat di sini dia bernilai sama dengan satuan jam. Di mana 1 jam sama dengan 60 menit, 1 derajat juga sama dengan 60 menit. Jadi tidak ada perbedaan jauh ya teman-teman. Kalian cukup melihat rumus ini dan nanti bisa mengerjakan dengan mudah kalau kalian masih ingat pelajaran di bangku sekolah dasar. Selanjutnya itu adalah unsur dan nama sudut. Di pengertian tadi sudah dijelaskan bahwa sudut dibentuk dari 2 ruas garis. Nah, misalkan kita akan menuliskan 2 ruas garis, yaitu garis yang horizontal dan yang miring ke atas. Lalu kita akan menentukan titik-titiknya, di mana yang pertama garis P, lalu yang kedua garis R. Nah, Q ini dia merupakan titik sudut atau titik pangkal, di mana nanti ruas garis P dan R bertemu, berarti titiknya itu disebut titik sudut. Sedangkan ruas garis P dan R itu kita sebut dengan kaki sudut. Dan lengkungan yang berwarna orange ini kita bisa sebut dengan besar sudut. Biasanya besar sudut disimbolkan dengan alfa, beta, atau gamma. Nah, nama sudut pada gambar di atas itu adalah kita dapat menuliskan sudut PQR atau sudut Q. Sebelumnya, ingat ya, cara menuliskan sudut itu tidak boleh sama dengan tanda kurang dari. Bedanya nih, kalau sudut, garis bagian bawahnya itu lurus. Sedangkan kalau kurang dari, garis bagian bawahnya sama miring seperti yang di atas. Jadi ingat ya, cara penulisan sudut dengan kurang dari itu tidak sama. Kalian harus bisa belajar membedakan dan menulis dengan baik simbol-simbol matematika. Nah, kalau misalkan bawahnya itu horizontal, berarti itu sudut. Tapi kalau bawahnya itu ikut miring, seperti yang di atas, artinya itu kurang dari. Jadi, sampai hari ini kalian harus dan kedepannya harus bisa membedakan mana sudut dan mana tanda kurang dari. Nah, selanjutnya bagaimana Bu penamaan sudut? Boleh tidak jika misalkan kita menuliskan sudut RQP? Kan di atas sudah ada sudut PQR. Nah, tapi sebelum itu karena kita tahu bahwa titik sudutnya adalah Q, kalau titik sudutnya A berarti ya sudutnya A. Kalau titik sudutnya B berarti sudutnya B. Jadi yang menjadi sudut itu harus disimpan di tengah. Nah, kita balik lagi ke masalah yang tadi. Jadi gimana kalau kita menuliskan sudut RQP? Nah, kita seragamkan. Di sini bagaimana kalau kita memilih penamaan sudut itu harus alfabetis ya. Jadi kita lihat P dan R itu duluan mana hurufnya. Ternyata duluan P, berarti kita akan memakai sudut PQR. Tapi sudut RQP juga benar, hanya kita menuliskannya harus secara alfabetis. Nah, kalau kalian masih kurang paham, coba Ibu kasih contoh lain. Misalkan ada sudut ABC. B kan sebagai titik sudut, berarti B harus di tengah. Berarti sudut ABC. Jangan sudut CBA ya, jadi harus alfabetis. Nah, gimana sekarang kalau bentuknya kayak gini? Berarti kan ini adalah sudut A. Sudut A-nya ini harus kita simpan di tengah. Sehingga yang di awal itu kita pilih mau B dulu atau C dulu. Nah, antara B dan C itu lebih dulu mana alfabetisnya? Ternyata dulu B. Berarti sudutnya itu dapat kita tuliskan sudut BAC. Jangan dituliskan sudut CAB. Jadi harus alfabetis ya, kita seragamkan supaya nanti jawabannya tidak banyak yang berbeda.
Oke. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang jenis-jenis sudut. Nah, di sini yang pertama ada sudut lancip di mana alfa kurang dari 90 derajat. Lalu selanjutnya ada sudut siku-siku di mana alfa sama dengan 90 derajat. Selanjutnya ada sudut tumpul di mana alfa lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dan selanjutnya ada sudut lurus di mana alfa sama dengan 180 derajat. Dan yang terakhir merupakan sudut refleks di mana alfa lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nah, ini merupakan berbagai jenis-jenis sudut dilihat dari derajatnya ya, dari alfanya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui jenis-jenis sudut, kita akan langsung ke subbab berikutnya yaitu tentang menggambar sudut. Nah, di menggambar sudut ini kita harus bisa membedakan jenis-jenis sudut. Tapi sebelum itu, kalian pasti tidak aneh dan sangat kenal dengan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan busur. Nah, di sini sudah ada yang punya belum? Jika ada yang belum, silahkan nanti tugasnya ketika masuk sekolah, kalian harus sudah membeli dan membawa busur ya pada saat pembelajaran di kelas. Jadi jangan lupa ketika nanti masuk sekolah, persiapkan busur untuk pembelajaran bab ini. Karena mungkin di sini ada sebagian yang punya dan sebagian yang tidak, jadi menggambar sudut hanya akan dijelaskan secara singkat saja. Nah, Ibu tuliskan ya rumus-rumus jenis-jenis sudut tadi. Di sebelah kanan ada sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus, dan refleks. Misalkan kita ditugaskan untuk menggambar sudut 50 derajat. Gimana cara menggambarnya nih? Nah, pertama kalau kalian lihat busur, itu ada angka yang berwarna biru dan ada angka yang berwarna hitam. Untuk sekarang, kita akan menggunakan angka yang biru terlebih dahulu. Jadi yang hitamnya ini kita abaikan dulu semuanya, karena di sini kita akan fokus di angka yang biru terlebih dahulu. Nanti ketika kita masuk sekolah, kita akan bahas angka-angka dari busur yang berwarna hitam. Selanjutnya adalah kita cari sudut 50 derajat di angka yang biru ini. Nah, kita mulai dari sebelah kanan ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, didapat titik 50 derajat di sini. Lalu, kita tarik garis lurus dengan miring ke titik sudut atau titik pangkal. Nah, dari titik pangkal kita tarik garis horizontal ke sebelah kanan, ke arah kanan. Nah, sehingga didapat nih sudut 50 derajat adalah bentuknya seperti ini. Nah, coba kita copy paste ke atas. Nah, nanti kalian gambarnya harus rapih ya. Ini hanya contoh saja. Nah, jadi sudut 50 derajat adalah seperti ini bentuknya. Lalu kalau ditanyakan jenis sudutnya, dia termasuk ke jenis sudut yang mana? Nah, kita lihat lagi di rumus. Kita cari yang 50 derajat ada di daerah mana. Karena 50 derajat kurang dari 90, makanya dia termasuk sudut lancip. Nah, jadi seperti itu ya cara menentukannya. Lalu selanjutnya, bagaimana caranya kalau kita menggambar sudut dengan ukuran 37 derajat. Nah, kalau kalian lihat di busur itu kan intervalnya puluhan. Kelipatan 10 dari 0, 10, 20, 30 sampai 180. Sedangkan angka 37 itu tidak ada. Jadi, kita lihat di bagian 30 lalu di tengahnya 30 dan 40 itu adalah 35. Kita naikkan ke atas sedikit 2 satuan menjadi 37, berarti titiknya seperti ini ya gambarnya. Lalu kita copy paste di atas. Nah, ini dianggap 37 derajat. Nah, jadi seperti ini cara menggambar sudut ya. Nanti kalian harus menggambarnya rapi, garisnya harus lurus dan tepat sesuai sudutnya ya. Selanjutnya nih, bagaimana kalau kita harus menggambar sudut lagi sebesar 150 derajat? Nah,
masih tetap kita lihat di busur. Kira-kira angka 150 derajat ada di sebelah mana? Nah, ini sudah kita temukan titiknya. Lalu kita tarik garis lurus yang miring ke arah titik sudut atau titik pangkal. Dan dari titik pangkal ini kita lanjutkan lagi ke arah kanan. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Lalu kita copy paste di atas. Nah, ini maaf harusnya lurus. Sebentar, Ibu hapus dulu sebentar. Nah, jadi nanti kalian menggambarnya harus lurus ya, karena nanti ketepatan sudutnya harus benar dan tepat. Nah, jadi ini merupakan sudut 150 derajat. Nah, bagaimana cara kita menentukan dia jenis sudut yang mana? Coba kita balik lagi ke 37 derajat. Nah, ini kan kurang dari 90, berarti dia termasuk sudut lancip. Sekarang kalau 150 derajat dia termasuk sudut mana? Nah, coba kita lihat 150 derajat berada pada daerah mana? Nah, ternyata berada pada daerah sudut tumpul ya, karena alfanya lebih dari 90 dan kurang dari 180. Sehingga 150 ada di daerah sudut tumpul. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung mengenai cara pemilihan apakah dia termasuk sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, kita bisa gambarkan koordinat kartesius di mana yang horizontal di sebelah kanan itu adalah sudut 0 derajat dan 360 derajat, di bagian atas 90 derajat, dan di bagian horizontal sebelah kiri adalah 180 derajat. Nah, coba kita lihat angka 150 derajat ada di mana? Ternyata ada di sebelah daerah kuadran 2 ya. Nah, kita misalkan ini garisnya, coba Ibu pakai warna yang lain supaya lebih jelas dan lebih kontras bagaimana cara membedakan sudut lancip dan sudut tumpul. Nah, misalkan ini merupakan sudut yang sudah tadi kita gambar dengan busur dengan sudut 150 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dia termasuk sudut yang mana. Nah, kalau kita lihat daerah 90 sampai 180 wilayah itu adalah sudut tumpul. Kalau dari 0 derajat sampai 90 derajat itu adalah wilayah sudut lancip. Jadi kalau misalkan ada angka yang di atas 0 dan di bawah 90 berarti dia di daerah sudut lancip. Kalau ada angka yang di atas 90 dan kurang dari 180 artinya dia ada di daerah sudut tumpul. Gitu. Nah, kalian bisa membedakan jika sering-sering latihan ya. Jadi nanti di contoh soal, di tugas, bahkan di evaluasi aplikasi Quizizz juga nanti bakal ada. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang akan Ibu jelaskan. Jadi nanti harap kalian tulis ya sambil dilihat dan didengarkan. Kalau misalkan terlalu cepat, kalian bisa jeda dulu video ini lalu ditulis. Nah, untuk contoh soal yang pertama, misalkan tuliskan sudut yang besarnya 30 derajat 15 menit ke dalam satuan sudut. Nah, kita tahu kan bahwa derajat lambangnya adalah seperti pangkat 0, lalu untuk menit tanda kutipnya 1. Sehingga dapat kita ubah menjadi 30 derajat 15 menit. Nah, ini bentuk simbol matematikanya. Untuk lebih paham, coba kita ke contoh soal yang kedua. Tuliskan sudut yang besarnya 115 derajat 25 detik ke dalam satuan sudut. Tadi kan derajat sama, dia merupakan yang pangkatnya 0, lalu 25 detik tanda kutipnya ada 2. Berarti ini ya, coba kalian perhatikan dengan baik. Kalau yang atas itu tanda kutipnya 1, kalau yang di bawah itu tanda kutipnya 2. Nah, kalau yang di atas artinya dia menunjukkan satuan menit, dan kalau yang di bawah itu menunjukkan satuan detik. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, tuliskan sudut yang besarnya 75 derajat 5 menit 20 detik ke dalam satuan sudut. Nah, berarti ini juga sama. Kita tulis 75 derajat 5 menit dan 20 detik. Nah, sangat mudah ya untuk mengkonversi sudut yang besarnya yang diketahui ke dalam satuan sudut. Untuk itu kita langsung ke contoh soal yang berikutnya di slide selanjutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan diketahui soal 3 derajat itu sama dengan
titik-titik menit. Berarti tugasnya di sini adalah kita akan mengubah 3 derajat ini dalam satuan menit. Nah, di sebelah kanan Ibu sudah menuliskan rumus. Di sini ada 1 derajat sama dengan 60 menit dan di sini ada 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, coba kita tuliskan kembali rumusnya. Di sini kita tahu kan bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, di sini artinya berarti 1 derajat itu sama dengan 1 dikalikan 60 menit. Nah, sehingga 1 dikalikan 60 menit itu sama dengan 60. Nah, 3 derajat pun juga sama artinya, yaitu 3 tinggal kita kalikan dengan 60 menit. Sehingga jawabannya adalah 180. Nah, berarti jawabannya adalah 180 menit. Mudah sekali ya. Selanjutnya, bagaimana kalau diketahui 180 menit itu sama dengan berapa derajat? Sebelum kita masuk ke rumus pengubahan, kita tulis lagi rumus asalnya di mana 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti 1 menit itu sama dengan 1 per 60 derajat. Nah, ini merupakan rumus baru dari hasil konversi ya. Kalian bisa tuliskan kembali di buku rumus sebelumnya. Tapi kalau kalian masih bingung, kita bisa lihat dari kasus yang seperti ini. Misalkan 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 menitnya berapa? 1 menitnya 1 per 60 jam. Ya, jadi sama saja seperti kita mencari 1 menit itu berapa jam. Berarti 1 menit itu sama dengan 1 per 60 derajat. Berarti untuk 120 menit itu sama dengan 120 dikalikan 1 per 60 derajat. Kita coret di sini sehingga didapat 2 derajat. Berarti 120 menit itu sama dengan 2 derajat. Mudah sekali ya. Nah, nanti kalau kalian sering latihan, insya Allah pasti bisa. Selanjutnya yaitu sederhanakan bentuk berikut. 70 menit sama dengan titik-titik. Kalau ada soal seperti ini di mana di depannya itu ada kata sederhanakan, berarti kita tidak bisa mengubah 70 menit ini ke sembarang satuan lain. Kan di sini sama dengan titik-titik. Tidak diberitahukan apakah diubah ke derajat, diubah ke detik. Sehingga kita harus menyederhanakannya. Coba kita lihat. Kita tahu kan sekali lagi bahwa 1 derajat sama dengan 60 menit. Nah, di sini 70 menit itu merupakan penjumlahan dari 60 menit ditambah 10 menit. Nah, di sini kita tahu bahwa 60 menit ini merupakan 1 derajat. Berarti dapat kita tuliskan di bawahnya 1 derajat tambah 10 menit. Atau dapat kita hapuskan operasi penjumlahannya didapat 1 derajat 10 menit. Nah, sehingga bentuk sederhana dari 70 menit adalah 1 derajat 10 menit. Gampang ya? Nah, jadi kalau disuruh menyederhanakan, tinggal kita ubah saja ke satuan derajat menit detik. Nah, bagaimana kalau bentuknya lebih kompleks nih? Sederhanakan bentuk berikut. 70 derajat, 90 menit, 75 detik. Kalau ada soal seperti ini, kita harus mengerjakan dari yang paling belakang. Nah, posisi yang paling belakang ini adalah oleh satuan detik. Sehingga kita harus mengerjakan dulu satuan detik terlebih dahulu. Di sini satuan detiknya adalah 75. Nah, kita tuliskan di sini 75 detik sama dengan berarti 60 detik ditambah berapa? Yang hasilnya 75. Berarti ditambah 15 detik ya. Nah, selanjutnya 60 detik ini merupakan 1 menit. Berarti yang asalnya tanda kutipnya 2 itu kita ubah dengan tanda kutipnya 1. Nah, selanjutnya 75 derajat berarti kan, selanjutnya tadi 75 detik kita ubah menjadi 15 detik sesuai sisa dari yang tadi. Nah, si 1 menitnya ini dikemanakan? Kita tambahkan ke 90 menit. Sehingga 90 ditambah 1 adalah 91 menit.
Jadi dari 75 detik itu kita bagi menjadi 60 dan 15, 15-nya sisanya, 60-nya diubah ke menit. Lalu kita sama kerjakan lagi yang 91 menit. Berarti 91 menit itu sama dengan 60 menit tambah 31 menit. 60 menit dapat kita ubah menjadi 1 derajat. Berarti sisanya 31 menit. Nah, di sini yang 91 menit ini kita ubah sisanya menjadi 31 menit. Nah, sedangkan 1 derajatnya ini akan kita jumlahkan ke bagian depan yang asalnya 70 derajat ditambah 1 sehingga menjadi 71 derajat. Oh maaf, ini harusnya yang di awal 15 tanda kutipnya 2 ya, tidak 1. Nah, kita kembali lagi sehingga didapat 71 derajat. Berarti bentuk sederhana dari 70 derajat, 90 menit, 75 detik itu adalah 71 derajat, 31 menit, 15 detik. Nah, begitu ya cara mengerjakannya. Untuk soal berikutnya. Pada persegi panjang ABCD, sudut yang memiliki kaki sudut AD adalah. Nah, coba kita gambarkan terlebih dahulu bentuk persegi panjang ABCD. Lalu kita tuliskan dari titik yang bawah itu adalah A, ke kanan B, lalu C dan D. Nah, di sini kita perhatikan. Kaki sudut itu kan tadi sudah dibahas bahwa dia merupakan ruas garis ya. Berarti yang mengandung A dan mengandung D. Nah, coba kita ambil salah satu sampel yang pertama, yaitu sudut yang ada di sebelah kiri dulu, yang memuat ada huruf AD-nya. Nah, kita gambarkan di bawah. Di mana D-nya itu kita tuliskan di atas, A-nya di bawah, B-nya di sebelah kanan. Jadi sesuai dari gambar saja ya. Nah, berarti alfanya atau sudutnya itu berada di A. Nah, apakah gambar ini merupakan gambar yang memuat kaki sudut AD? Ya, betul ya, karena dari gambar yang baru ini ada kaki sudut AD, ruas garis AD-nya, sehingga dapat kita tuliskan sudutnya itu merupakan sudut A atau sudut BAD. Ingat ya, alfabetis, jadi B dulu baru A karena sudut harus di tengah dan D di akhir. Nah, Bu, gimana kalau misalkan kita menemukan sudutnya yang sebelah kanan? Kita tuliskan yang di kirinya A, kanannya B, atasnya C. Nah, kan di sini instruksinya adalah yang memiliki kaki sudut AD. Apakah di sudut yang baru ini ada D-nya? Tidak. Tidak ada ya, sehingga ini berarti bukan sudut yang dimiliki oleh gambar persegi panjang ABCD. Mudah ya, selanjutnya yang terakhir itu adalah tentukan jenis sudut jika diketahui besar sudut 200 derajat. Nah, kita balik lagi nih ke rumus yang ada di sebelah kanan yang sudah tersedia. Kita cek lagi, 200 derajat itu masuk ke daerah mana? Ternyata dia masuk di sudut yang lebih dari 90 dan kurang dari 180. Oh, maaf. Ini bukan sudut tumpul ya. Ini salah, bukan sudut tumpul. Jadi jawabannya merupakan sudut refleks. Nah, karena sudut 200 derajat itu terdapat di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Berarti untuk jawaban soal terakhir ini harusnya sudut refleks. Nah, selanjutnya adalah ketika kamu sudah selesai menonton video ini, silahkan untuk kembali lagi ke grup WhatsApp untuk pertanyaan bila ada materi yang masih kurang jelas. Nah, nanti di akhir
itu akan Ibu berikan tugas berupa foto nanti di grup. Lalu nanti akan ada link pembahasannya jika semua siswa sudah mengumpulkan. Dan di akhir nanti kita akan lakukan evaluasi di aplikasi Quizizz. Nanti kodenya juga akan Ibu berikan di akhir ya. Thanks for watching. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.